terus media yang digunakan berupa PowerPoint, itu Ibu sudah menjelaskannya juga lumayan bagus ya Ibu ya, dan juga PowerPoint-nya cukup menarik walaupun mungkin masih bisa sedikit diperbaiki lagi, namun sudah oke ya untuk Ibu yang saat ini mungkin itu sudah usaha maksimalnya Ibu ya untuk membuat PowerPoint yang menarik seperti itu. Tidak masalah, yang penting poin-poin yang dibahas sudah mencakup seperti itu. Di sini ada Ibu punya proposal ya, benar ya, judulnya gambaran tingkat pengetahuan dan sikap suami tentang penggunaan alat kontrasepsi pria di Kelurahan Leoleba, Kecamatan Ubatukin, Kabupaten Lembata. Nah, Ibu ini izin saya ingin sedikit mengomentari terkait dengan tata tulis dan juga sistematikanya. Mungkin bisa diperhatikan kembali ya, dilihat lagi di buku panduannya apakah benar tulisannya usulan proposal, apakah usulan skripsi dan lain sebagainya. Dan ini seperti ini nih, ada kayak spasinya. Dan ini yang seperti ini juga nih usulannya larinya ke atas seperti itu, harusnya bisa di enter. Nah, ini ada beberapa juga sampai di bawah ya Ibu ya, dan juga bisa diperhatikan contohnya layoutnya, marginnya. Di buku panduan gimana 4333. Jadi coba dilihat dulu di sini sudah sesuai apa tidak. Tadi kalau misalnya saya cek di saya punya sih belum sesuai, jadi tolong disesuaikan. Justify-nya juga, rata kiri kanannya bagaimana dan lain sebagainya ya, mungkin bisa diperhatikan lebih detail lagi terkait dengan apa saja sistematika yang harus terkait penulisan kutipan dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilihat kembali di buku panduan. Mungkin sedikit itu saja. Selanjutnya ini saya ingin bertanya kepada Ibu sedikit. Ini sebenarnya yang mau diteliti ini adalah alat kontrasepsi, bukan, maksud saya alat kontrasepsi pria itu secara umum atau khusus ke vasektomi ya? Secara umum Ibu. Secara umum. Kalau misalnya secara umum mungkin bisa sedikit ini kalau misalnya saya baca latar belakangnya Ibu. Di sini latar belakangnya Ibu sangat menonjolkan bagian vasektomi seperti itu. Jadi mungkin bisa generalisasi, maksud bukan general ya, tapi memang dispesifikkan, cuman jangan condong ke arah vasektomi seperti itu. Jadi mungkin bisa tambahkan mungkin kondomnya, atau untuk vasektominya jangan terlalu dibahas terlalu banyak seperti itu. Jadi lebih ke arah alkon pria itu sendiri yang menjadi highlightnya, yang menjadi fokus utamanya. Kalau misalnya memang bukan vasektomi yang ingin dicari, tapi alkon prianya seperti itu, yang mau dijadikan pembahasan utama ini kan, mau dicari pengetahuannya tentang alkon kan, alkon pria gitu kan, bukan tentang vasektomi. Jadi mungkin bisa rombak kembali. Dan untuk juga bagian latar belakangnya, untuk bagian awalannya Ibu, kalau misalnya membahas, usahakan agak runtun ya Ibu ya. Misalnya awalnya bahas terkait dengan urgensi atau masalah di tingkat nasional, misalnya mulai dari nasional nih, misalnya Ibu nih seperti ini nih. Nah, terus di sini data dukungnya jangan lagi data dukungnya yang internasional seperti itu. Atau kalau misalnya mau di sini juga ada kalimat lagi nih, masalah kependudukan tantangan global gitu. Ini kan juga kayak masalahnya masalah global gitu kan, tapi di atas nih pembukaannya masalahnya masalah di nasional. Jadi kalau bisa runtun aja, jadi kayak diselesaikan di atas dulu, misalnya pembahasannya terkait dengan ini masalah ini bukan cuma di Indonesia tapi masalah global, terus didukung data, terus disambung lagi lah masalah di Indonesia juga ternyata masalahnya masih gitu, baru dijelaskan lagi. Jadi runtun. Kalau di sini saya bacanya kayak naik turun, kayak mana ya, dari awalnya sudah yang di nasional, terus data di bawahnya global, terus nasional lagi, nanti global lagi di bawahnya, jadi kayak kurang runtun seperti itu. Dan mungkin ada beberapa yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk dimasukkan ke latar belakang, itu perlu dihilangkan saja Ibu ya, atau di press lagi, lebih dipadatkan lagi, difokuskan aja ke apa saja yang ingin diteliti seperti itu. Dan Ibu juga bahas tentang MKJP dan segala macamnya, fokus saja Ibu. Yang mana data fokusnya itu. Jadi mungkin bisa di-press lagi, sehingga kalau di sini mungkin tadi karena kurang runtun ya, jadi ada beberapa data yang double gitu ada munculnya. Contohnya ada data Kemenkes, ini data KB nih muncul vasektomi di sini. Nanti di sini data yang sama juga digunakan. Nah, di sini. Jadi pembahasannya 2 kali berulang seperti itu. Jadi mungkin bisa dipadatkan lagi, cari ambil aja yang fokus-fokusnya apa, terus tadi benar-benar diperlihatkan ya fokusnya mau di alkonnya pria gitu. Jadi jangan berat sebelah, jangan hanya vasektomi saja yang terlalu dikupas gitu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, di sini sebenarnya masalahnya di mana sih Bu sebenarnya menurut Ibu? Masalah di penelitian Ibu ini? Masalah di penelitian saya ini, saya ingin mengkaji
kenapa sampai suami tidak menjadi akseptor KB. Oh, jadi kenapa tidak menjadi sektor KB? Ya. Dilihat dari atas ini ya, Ya, kurang seperti ya. datanya kurang ya. Dilihatnya dari pengetahuan dan sikap. Dan sikap. Hanya mau lihat aja, ini kan hanya bisa lihat gambarannya jadi Bu kalau begini. Nggak mau diuji ya, analisis seperti Bu. Hanya lihat gambar aja, digambarin aja gitu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan saja ya kalau begitu Ibu ya. Oke, baik, untuk di bagian tujuan, kan di tujuan sini yang pertama tujuan umumnya untuk mengetahui gambaran. Nah di sini ibu tujuan khususnya mengidentifikasi. Ini kenapa ibu menggunakan kata mengidentifikasi, tidak misalnya menggunakan kata untuk mengetahui gambaran juga atau menggunakan kata mendeskripsikan? Itu kan agak sesuai dengan ibu punya judul tuh gambaran. Nah kenapa menggunakan kata mengidentifikasi? Karena saya mengambil mengidentifikasikan ini karena saya ingin mengkaji sejauh mana pengetahuan dan sikap suami itu tentang alat kontrasepsi pria itu sendiri. Jadi sebenarnya kan yang nanti hasil akhirnya ada yang maksudnya hasil tingkat akhirnya itu kan pengetahuannya rendah, kurang, bagus baik gitu cukup ya? kurang, baik cukup kurang. Dan yang dilihat kan hanya angka saja tuh? Ya. Atau mengidentifikasi lebih lanjut? Ya. Hanya angka saja itu. Berarti hanya gambaran? Ya, hanya gambaran saja. Kalau gitu kenapa nggak mendeskripsikan? Kalau ini kan soalnya kayak ibu lebih jauh nih kayaknya. Atau mungkin seperti itu. Karena di sini saya hanya ingin melihat kondisi pengetahuan dan sikap suami, bukan mencari hubungannya, hubungan sebab akibatnya. Jadi lebih pantas mengidentifikasi gitu ya, Bu ya, bukan deskripsi. Iya. Oke. Wah, nanti dilihat lagi ini ya. Oke, baik. Ini lanjut ya, ini di bab 2-nya. Menurut saya bab-nya sudah oke, tapi bisa nggak sih Ibu kalau misalnya kan di bagian sini Ibu membahas terkait dengan keluarga berencana, bisa nggak kalau misalnya poin definisi, poin tujuan itu masukinnya tuh kayak subbabnya keluarga berencana gitu? Atau memang harus sebab sendiri besar kayak gini, definisi sendiri besar, terus tujuan sendiri gitu, nggak masuk ke dalam keluarga berencana aja Ibu? Maksudnya kan keluarga berencana ada definisi, ada tujuan, ada apa gitu Ibu? Iya, siap Ibu. Oh ya. Saya mau bertanya tapi Ibu sudah siap langsung ya Pak? Ya nanti langsung mau diromak langsung. Langsung, modal masih bisa dipertahankan mungkin kalau ada alasan gitu. Oke, baik, mungkin situ. Terus yang begitu juga mungkin yang dari kontrasepsi ya Ibu ya, kalau bisa dikasih masuk subbabnya, terus nanti masukin jenis-jenisnya atau definisinya ke dalam sub-subbabnya. Topiknya seperti itu Ibu. Ini saya tidak komen lagi Ibu ya yang begini ya. Iya Ibu. Bisa sebutnya di awal. Iya. Baik, di sini saya melihat ini ada menarik bagi saya di sini terkait dengan pengukuran sikap ya. Di sini ini agak nyambung nanti dengan mana ya tadi sikap. Ya, di sini sikapnya di sini kan Ibu ngambilnya itu pakai skala Likert ya. Skala Likert ini kan pakai ada 4 pilihan jawaban di sini ya, untuk dia punya datanya ada sangat setuju, setuju, tidak setuju dan lain sebagainya. Ini kita keep dulu ya Ibu ya. Ini Ibu punya pengukurannya di landasan teorinya gini nih gitu. Ya Ibu. Kita masuk dulu yang lain, itu kita keep saja dulu ya. Kita masuk dulu yang lain ke kerangka konsep. Ini menurut saya kalau ke kerangka konsepnya agak sedikit kurang tepat Ibu, dikarenakan Ibu ini kan tidak meneliti kausalitas ya, tidak memiliki sebab akibat dan lain sebagainya. Ini tanda panahnya ini seolah-olah Ibu ingin meneliti, misalnya umur pendidikan mempengaruhi pengetahuan misalnya ada hubungannya dengan penggunaan alat kontrasepsi. Ini kalau misalnya nggak diteliti seperti itu, bisa mungkin dipakai garis putus-putus atau bagaimana gitu Ibu. Nah ini tiba-tiba ada muncul umur dan segala macam ini dapat dari mana?
mungkin landasannya mana gitu, apakah tadi di landasan teorinya sudah ada, tiba-tiba muncul di sini, dan apakah pengetahuan dan sikap itu sejajar gitu. Nah, mungkin bisa dilihat kembali apakah sejajar, maksudnya pengetahuan dan sikap itu dari pengetahuan dulu memunculkan sikap seseorang atau gimana, seperti itu secara teoritisnya bagaimana, apakah pas di satu kotakan seperti itu, sejajarkah mereka atau tidak, seperti Ibu Veronica bisa dipahami? Ya, bisa Ibu. Selanjutnya di sini tadi, ini yang berkaitan tadi dengan yang kita mau tadi yang saya bilang di keep dulu di landasan teorinya, kan di landasan teorinya itu ada tuh terkait dengan sikap, memang harus ada ya tentang pengukuran sikapnya nanti bagaimana, karena itu membuat landasan kita, membuat DO seperti itu. Nah, di definisi operasional terkait dengan sikap ini menarik ini nih. Di sini Ibu menggunakan bilang skala Likert, tapi yang Ibu gunakan ini pernyataan tertutup ini dikotomi ini. Soalnya pakainya cuma ada dua, benar, setuju dan tidak setuju. Nah, ini menurut saya agak kurang tepat ya. Kok skala Likert ngomongnya, tapi ternyata pakainya dikotomi, pernyataan tertutup, mau setuju dan tidak setuju. Ini kan terkait dengan sikap. Kalau misalnya lebih tepatnya sih menggunakan skala Likert yang bisa Ibu pilih, tergantung nanti 4 kah atau 5 kah, atau mungkin 5 nanti takutnya cenderung pilihnya netral kayak gitu, jadinya punya 4, ya udah tergantung ini saja peneliti seperti apa pertimbangannya seperti itu. Nah, kalau begini kan ekstrim banget dibilangnya, mau setuju nggak kayak gitu, jadi responden kayak dipaksa, kalau mau ya pakai setuju, kalau enggak kayak gitu, jadi kayak terlalu ini ya. Sedangkan kan ini mungkin bisa ada, ya bisa dilihat lagi sepertinya ya, disesuaikan aja dengan teorinya seperti apa, tapi ya menurut saya untuk skip kurang tepat gitu menggunakan pernyataan tertutup seperti ini dengan dua pernyataan ya dikotomi saja. Selanjutnya jadi saya ini dirapikan saja Ibu ya. Ya Ibu. Untuk di populasinya Ibu mungkin bisa di sini dipaparkan juga ya jumlah populasi yang Ibu ambil di sini itu berapa gitu, karena di sini belum muncul, tiba-tiba nanti di perhitungan sampelnya di bawah muncul 669 kayak gitu. Ya. Di sini harusnya ada muncul sedikit ini di bagian populasinya di sini. Nah, terus sampelnya ini di sini yang saya kurang mengerti nih jumlah dan besar sampel. Di sini tiba-tiba Ibu bilang kalau ingin menggunakan total sampel berarti total sampling kan Ibu? Total sampel 87, tapi di sini Ibu menggunakan teknik proportional random sampling. Jadi mungkin coba diperhatikan lagi Ibu nih penggunaannya. Ini maksudnya total sampel ini apa di sini, terus kok tiba-tiba muncul lagi teknik proportional random sampling. Jadi apakah mungkin sebenarnya yang Ibu masuk adalah ini, tapi kok di sini ada tulisannya total sampelnya. Jadi mungkin bisa dilihat kembali ya Ibu ya dengan cara penelitian dan segala macamnya Ibu, jadi diperhatikan kembali. Dan ini memang cukup besar ya Ibu ya ininya. Ya Ibu. Ini juga sebenarnya kalau misalnya penelitian kesehatan itu kan bukan harusnya ya, tidak ada harusnya di sini, tapi mungkin kebanyakan gitu umumnya itu menggunakan margin of error-nya itu kan 5%, tapi nggak apa-apa mungkin karena ini besar juga ya sesuai dengan keterbatasan penelitian juga mungkin Ibu ya, jadi sehingga menggunakan yang 10%. 10%. Oke. Ibu nanti ini bisa Ibu sedikit jelaskan kah? Ini kan Ibu ada menggunakan instrumen penelitian yang dibuat sendiri ya Ibu ya? Atau sudah ada baku? Ini penelitian saya buat sendiri Ibu, kuesionernya. Kuesionernya berarti pengetahuan dan sikap dua-duanya buat sendiri? Iya Ibu, pengetahuan. Itu akan diuji validitas nggak Ibu? Nanti ada ujian validitas Ibu sebanyak 40. Kayak gimana? Coba Ibu jelaskan dulu gimana caranya. Pada uji ini menggunakan korelasi item total Ibu. Korelasi item total diuji pada 40 responden di luar kelurahan yang dituju. Oke, kenapa harus begitu? Untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibuat itu
bisa untuk dipakai pada saat kita melakukan penelitian. Oke. Ya, Ibu. Tapi yang memiliki karakteristik yang mirip seperti itu Ya, Ibu. untuk mengukur. Oke. Ibu, ini di sini Bu di bagian cara apa namanya teknik pengumpulannya sudah fix nih, Ibu mengatakan ada 10 pertanyaan ya Ibu ya. Iya, Ibu. Nah, Ibu hanya buat ada 10 pertanyaan ini, belum diuji valid kan Ibu? Ya, belum, Ibu. Nah, Ibu yakin nggak 10 pertanyaan ini akan valid semua? Yakin, Jika Ibu. ada yang tidak valid bagaimana? Yakin, Ibu. Yakin? Yakin. Ini keyakinan peneliti luar biasa ini. Ya diuji dulu nanti Ibu ya, yang apakah valid. Kan Ibu tadi udah maaf menjelaskan, kan udah ditanyakan tadi. Ibu membuat, diuji dulu konstruk kontennya itu valid atau tidak. Kalau tidak valid tadi diganti. Ibu ya, belum tentu 10 ya Ibu ya. Ya. Sesuai dengan hasilnya nanti. Ya, tadi Bu Nabila. Iya. Iya, baik seperti itu ya. Mungkin di sini juga pasti masih bagian proposal, tidak perlu langsung diperjelas kayak gini Ibu ya. Karena ini kan masih belum pasti nih apakah benar-benar 10 pertanyaan itu tuh itu yang akan menjadi instrumen validnya seperti itu. Begitu Ibu. Tadi kan Ibu tekniknya kalau tidak salah tulisannya proporsional random sampling. Ya. Coba Ibu jelaskan sedikit itu gimana nanti Ibu cara ngambilnya? Proportional random sampling itu nanti cara pengambilnya setiap RT mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Ada berapa RT Ibu di tempatnya Ibu? Ada 22 RT, Ibu. Besar ya. Berarti 87 nanti dibagi 22. Iya, Ibu. Gitu. Nanti habis itu baru dipilih secara acak. Berarti Ibu sudah punya list semua? Listnya belum, Ibu. Oh, belum, tapi nanti 669 orang itu tuh listnya ada nanti di Ibu? Iya. RT-nya? Untuk per RT-nya sasaran pusnya sudah ada. Sudah ada? Iya. Jadi nanti bisa ya dibuat random ya? Iya. Ya kalau misalnya Ibu nggak punya listnya kan randomnya gimana Ibu? Nggak bisa atau maksudnya kayak gitu? Oke. Nah di sini saya tertarik sedikit terkait dengan kuesioner yang sikap ya Ibu ya. Nah di sini kan Ibu bilang ada pernyataan positif dan juga negatif. Ini di mana ya? Ini saya sudah di sini. Sini ya. Ya Bu, ini ada pernyataan positif dan juga negatif. Bu, Ibu maksudnya gimana itu yang positif dan negatif Ibu? Pernyataan positif itu jika nilainya pertanyaannya dimengerti nilainya 1. Kalau setuju berarti nilainya 1. Kalau tidak setuju berarti nilainya 0. Sedangkan pernyataan negatifnya itu jika tidak setuju nilainya 1 dan tidak setuju nilainya 1 dan setuju nilainya 0 untuk pernyataan negatif. Oke, ini kenapa kira-kira perlu adanya pernyataan negatif? Pertanyaan negatif. Perlu adanya pertanyaan negatif karena ingin menggali pengetahuan suami itu sendiri bahwa apakah selama ini penggunaan alat kontrasepsi itu dimengerti atau suami itu tahu atau tidak bahwa ada alat kontrasepsi pria. Ini untuk sikap apa untuk pengetahuan Ibu? Ada untuk sikap. Untuk sikap. Ya. Oke, untuk sikap tadi gimana? Oh, sudah. Baik Ibu, ini sebenarnya kalau misalnya untuk kuesioner dengan skala Likert memang perlu adanya namanya unfavorable ya Ibu ya, bagian dimana itu disebut dengan pernyataan negatif. Nah itu digunakan untuk apa? Biar responden itu tuh tidak cenderung untuk memilih setuju seperti itu. Jadi memang dibuatlah itu pernyataan negatif sehingga responden itu bisa lebih teliti dalam membaca. Nah tapi di sini saya lihat ini ada 10 mana ya tadi? Oh ya di sini ya. Ini pengetahuan ya di sini. Nah di sini kalau bisa untuk urutannya tuh Ibu ini sudah ada tepatnya ada negatif sama positifnya. Tapi kalau bisa tuh bukan negatifnya tuh di bagian dukungan sama pengaruh semua dibuat negatif pernyataannya Ibu. Kalau bisa itu harus ini ya Ibu ya seimbang kayak gitu.
Oh iya. Ya kalau nggak bisa seimbang 21 lah kayak gitu. Jadi seperti ini contohnya nih, kesediaan menggunakan kontrasepsi ya. Di sini jangan positif semua ibu, satunya dikasih negatif kayak gitu. Jadi dia kayak nggak dari nomor 1 sampai nomor 5 itu semuanya positif, nanti dari nomor 6 sampai 10 itu semuanya negatif. Kalau bisa ada randomize sih ibu ya. Dan juga kalau bisa di setiap ini kan masing-masing ada beda nih indikatornya nih, dari setiap indikator kalau bisa ya ada satu positif satu negatif seperti itu. Kalau nggak ya positif semua nggak apa-apa, tapi keseimbangan antara positif negatifnya juga harus ada. Jangan di dukungan terhadap program sama pengaruh sosial semuanya dibuat negatif. Sedangkan yang lain semuanya positif. Ini nggak usah teliti juga dilihat, ini semua di atasnya setuju, di bawah tidak setuju semua, jadi gitu. Jadi bisa lebih besar biasnya gitu, seperti itu. Mungkin itu saja Ibu, sama mungkin daftar pustakanya saja. Kalau misalnya memang sudah pakai Mendeley, tapi kan di Mendeley itu belum tentu langsung sesuai dengan ini ya Ibu ya, kaidahnya ya. Contohnya seperti mana ya tadi? Ini. Nah, kayak gini ini kan huruf gede semua kayak gini kan bisa di ini Bu, bisa diedit Ibu di Mendeley-nya. Ya, siap. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Kompiang, saya kembalikan. Terima kasih Bu Nabila. Jadi sangat mendasar sekali ya Bu Poni ya. Gitu. Nah, tadi, mengingat waktu saya beranjak dulu kepada Bu Oyan Swaniti. Persilahkan Bu Oyan Swaniti untuk memberikan masukan dan klarifikasi. Terima kasih Bu Kompiang atas waktunya. Iya, Suara yang sudah terdengar. Ya, bisa. Oke. Ibu Veronica, panggilannya Bu Poni? Iya, Ibu. Oke, Bu Poni, selamat ya Bu ya, sudah sampai ke tahapan ini ya untuk seminar usulan skripsinya. Masukan dari Bu Nabila tadi sudah sangat lengkap ya, runut dan lengkap. Mungkin hampir sama dengan masukan yang ingin saya sampaikan juga. Jadi secara umum saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nabila. Saya izin juga untuk share screen Bu Kompiang ya, masukannya. Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Jadi karena memang hampir sama Bu, saya akan skip. Bisa Bu Nabila ya. Itu disampaikan untuk judul dari laporan usulan skripsi ini adalah usulan skripsi Bu ya. Nanti silakan diperbaiki. Kemudian selebihnya yang terkait dengan penulisan, benar ya Bu ya. Nanti silakan Ibu acu dari pedoman penyusunan skripsi. Sudah ada bab tersendiri yang mengatur tentang teknik atau cara penulisan. Ibu Poni ya? Iya, Ibu. Ya, di file saya juga mungkin ada beberapa yang terlihat oleh saya, sudah langsung saya koreksi. Yang tidak terlihat oleh kami, mohon Ibu autokoreksi. Nah, di sini juga ada Bu, untuk usulan skripsi ini, seminar yang kita lakukan saat ini itu adalah untuk nanti kedepannya Ibu bisa melakukan penelitian dan pada akhirnya Ibu lulus, bukan untuk menyelesaikan SDR, jadi diperbaiki di sini Bu ya. Aku bimbing Ibu yang mungkin ada salah ketik Pak Wirate Ibu ya, bukan Pak Wiratama. Kemudian lanjut, nah ini istilah-istilah ini Bu disesuaikan ya Bu ya. Jadi untuk setiap nama dosen juga ada beberapa yang belum lengkap gelarnya ditambah juga. Ya ini ngeblank, sebenarnya nggak bisa jalan slide. Mau ditunggu Bu, agak stuck. Enggak dia. Nggak bisa turun dia. Sebentar Bu ya. Coba saya ulang stop share ya.
Oke, kita lanjut ya Bu Poni. Oke. Kemudian untuk ini Bu, kita mulai dari pendahuluan latar belakang. Ibu untuk sumber-sumber yang digunakan ini nanti Ibu sesuaikan lagi Bu ya dengan sumber dengan tahun terbaru atau update. Nah kalau untuk ini data terkait dengan jumlah penduduk, Bu Poni dapatnya dari sumber apa ini? Dari Referensi. Kemenkes. Kemenkes. Kalau saya baca di sini ada Nutrisia dan kawan-kawan 2023 dan Ibu mengutip data terkait dengan jumlah penduduk. Nah, kalau terkait dengan jumlah penduduk lebih cocoknya di mana Bu? Ibu akses Bu. Di data statistik Ibu. Ya, statistik Bu ya. Jadi kita gunakan sumber-sumber primer Bu ya. Nah, bisa jadi ini kalau ini buku atau blog itu bisa jadi dia mengutip dari sumber primer. Jadi kita gunakan sumber yang lebih valid. Ya Bu ya, terkait kebijakan, aturan itu lebih baik kita kutip dari sumber lebih valid seperti lembaga nasional, Kemenkes RI, Badan Pusat Statistik, atau hasil riset nasional seperti SKI. Ya Bu Poni ya, disesuaikan lagi nanti ya. Ya siap. Kemudian lanjut. Ya, ini juga penulisan Bu ya, silakan nanti Ibu sesuaikan. Kemudian, nah saya ingin tanya Bu, ini Ibu akan melakukan penelitian di mana Bu? Bu Poni? Di Kelurahan Loleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Berarti kelurahan ya Bu Poni ya? Ya. Bu Poni di sini statusnya sebagai bidan saya bekerja di rumah sakit, cuman saya domisili saya. Ini adalah wilayah tempat tinggalnya Bu Poni ya? Ya. Di daerah ini ya? Ya. Oke. Nah, kira-kira kedepannya terkait dengan penelitian Ibu Poni ini, gimana kira-kira Bu? Lancar atau tidak dalam pengumpulan datanya nantinya Bu? Ibu akan berkoordinasi dengan siapa yang membantu Ibu selama proses penelitian ini nanti siapa? Nanti saya akan berkoordinasi dengan bidan kelurahan dan juga kader KB. Oke. Nah, selama ini apakah Ibu sempat berkoordinasi terkait pengambilan data awal Bu, untuk menunjang data pada latar belakang ini? Sudah Ibu. Sudah ya? Ada bersurat Bu Poni? Hanya minta data saja Ibu, belum bersurat. Minta data. Ya. Oke, jadi selama ini Ibu sudah dapat berkoordinasi ya Bu ya? Ya. Sudah mendapatkan data yang tadi Ibu sampaikan bahwa memang sebagian besar pemahaman atau pengetahuan suami terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi pria ini masih agak kurang gitu ya Bu ya? Ya, sudah. Berarti ini hanya sebatas bertanya ke lurahnya atau langsung ke para suami Bu? Langsung ke bidan kelurahannya. Berarti ke bidannya, ke suaminya belum sempat ketemu berarti Bu ya? Belum sempat. Ya. Belum ada studi pendahuluan langsung ke suami-suami di daerah itu? Ya, belum ada. Bidannya tahu dari mana Bu data ini Bu, bahwa memang sebagian besar atau secara umum suami belum tahu tentang kontrasepsi pria ini? Dari data KB yang ada, dari kunjungan akseptor KB yang dilayani selama ini, itu hanya lebih besarnya hanya istri saja, cuman sempat untuk dikasih penjelasan, tetapi karena keterbatasan untuk bertemu dengan para suami, sedangkan sasarannya selama ini hanya ketemu dengan ibu-ibu saja, sehingga akseptornya lebih banyak ke wanita. Oke. Satu lagi Ibu, mungkin Ibu sempat bertanya tidak apa ada faktor lain? Tadi memang sih di variabel perancu itu sudah Ibu sampaikan selain pengetahuan sikap yang akan Ibu teliti, mungkin ada hal lain yang selama ini membuat kondisi ini terjadi, ketimpangan antara akseptor pria dan wanita tadi Bu ya untuk penggunaan alat kontrasepsi. Ada tidak seperti faktor lokal knowledge Bu, seperti culture atau budaya atau kepercayaan terkait penggunaan alat kontrasepsi di daerah ini Bu? Sejauh ini untuk faktor kebudayaan itu di sini tidak ada Ibu, cuman kalau sepintas dilihat bahwa kurangnya akseptor pria ini hanya karena kurangnya pemahaman dari para suami. Kemudian satu lagi, mereka melihat bahwa akseptor itu hanya untuk wanita saja, prianya tidak dilibatkan. Oke, berarti tidak ada yang memang karena faktor keyakinan atau tradisi, kepercayaan itu tidak ada Bu ya daerah situ? Ya, tidak ada Ibu. Oke, itu nanti diyakinkan kembali ya Bu Poni ya? Ya Ibu. Ya, saya khawatirnya nanti dapat hasilnya pengetahuannya ternyata semuanya rata-rata tinggi, sikap juga tinggi,
Tetapi tetap ada data itu timpang, berarti kan ada faktor lain kemungkinan yang cenderung menyebabkan hal itu terjadi, Bu ya. Jadi harapan saya sebenarnya hasil penelitian Ibu ini ada manfaatnya untuk tempat Ibu meneliti yang nanti akan dapat berdampak positif ke wilayah itu. Ya, jangan sampai ada satu faktor yang sebenarnya itu mendominasi menyebabkan terjadi tapi tidak diteliti. Itu yang saya ingin pastikan kembali ke Bu Poni. Siapa tahu ada faktor yang tadi saya sampaikan. Ya. Nanti silakan menambahkan nanti di latar belakang memang tidak ada sejauh ini terkait dengan itu ya. Kemudian mungkin juga ada penelitian-penelitian lain yang terkait dengan faktor-faktor tadi boleh ditambahkan Bu. Ya Bu ya, misalnya sempat ada yang meneliti di daerah Ibu hubungan gitu. Tradisi atau budaya atau keyakinan kepercayaan terkait penggunaan alat kontrasepsi ya, dan itu tidak ada hasilnya menunjukkan memang tidak ada atau ada. Nanti silakan Ibu tambahkan di latar belakang untuk menguatkan kenapa Ibu mencari pengetahuan dan sikap saat ini ya. Ibu Poni ya, terkait latar belakang mungkin sudah Bu ya. Kita lanjut di bab 2. Secara umum sudah mengcover dan tadi saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Bu Nabila, mungkin akan lebih diefektifkan kembali, dibuat poin-poin besarnya untuk Ibu jelaskan secara rinci perbagian ya, jangan terlalu spesifik untuk sebelumnya. Kemudian lanjut di nah ini Bu, saya ingin bertanya teori terkait pengukuran variabel Ibu, pengetahuan dan juga sikap. Ya, untuk di pengetahuan tadi Ibu akan mengkategorikan menjadi, nah ini pengetahuannya itu ada 3 Bu ya. Baik, kurang, cukup. Kemudian cukup. Baik, cukup dan kurang pengetahuan. Ya. Nah ini yang cukup dan kurang ini agak ambigu nih Bu, ada 80 ini masuk ke baik dan cukup, dua-duanya masuk ini. Ibu akan masukkan kemana ini? Agar tidak bingung nanti Ibu pada saat mengolah data. Lebih besar sama dengan 80 masuk ke baik. Dicukup 60 sampai 80 juga masuk dia. Gimana nih Bu? Karena ada sama dengannya. Mungkin hilangkan tanda sama dengan Bu ya? Oh iya. Ya. Di benar dan di cukup dan kurangnya juga sama. 60-nya sama-sama masuk. Karena Ibu ada tanda sama dengan. Hilangkan nanti tanda sama dengan. Ya Bu ya? Iya. Perlu diperjelas, kemudian agar tidak masuk kedua-duanya nanti Bu, 60 Ibu masukkan ke cukup, nanti Ibu masukkan juga ke kurang gitu ya. Jadi perbaiki, kemudian sama dengan pengukuran sikap. Nah ini kan Ibu menjelaskan tentang skala yang Ibu gunakan. Sekali kan tadi saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Bu Nabila, seakan-akan itu seperti dikotomi ya, setuju tidak setuju. Jadi buat memang kalau di sini penjelasannya sudah Bu ya, SS, STS dan STS. Tapi di dalam DU-nya tadi berbeda. Ibu ya, sesuaikan. Kemudian setelah dia Ibu berikan instrumen dengan skala Likert kan akan ada pengkategorian Bu ya, itu Ibu tidak jelaskan di bab 2. Tambahkan ya Bu ya, jadi sikap yang positif itu kurang dari median, yang lebih dari median, yang negatif itu kurang sama dengan median. Itu tambahkan penjelasan bab 2. Kemudian sebagai dasar Ibu membuat DU. Nah ini juga saya sependapat dengan Bu Nabila terkait dengan kerangka konsep Ibu. Silakan nanti diperbaiki Bu ya, seakan-akan Ibu melakukan uji korelasi di sini, padahal hanya deskriptif. Tambahkan nanti Bu ya garis putus-putus dari karakteristik ini menuju ke pengetahuan dan sikap. Ibu ya? Yes. Garis ini mungkin bisa dihilangkan Bu, yang ke kanan atas. Kemudian, nah ini sudah tadi hampir sama dengan Bu Nabila. Mungkin saya skip Bu ya, biar tidak terlalu banyak memakan waktu. Kemudian lanjut untuk tempat sudah jelas. Kemudian waktunya ini, karena penelitian ini Ibu harus ada proses pengurusan ethical clearance ya Bu ya, izin penelitian, baru bisa mengumpulkan data. Jadi nanti untuk tanggal bisa di skip dulu Bu, tulis bulan saja. Tapi harapannya Februari bisa jalan ya, semoga dilancarkan ya. Jadi nanti Ibu proses ethical clearance-nya rencana di mana Bu? Apakah di Poltekkes Kupang sudah ada ya Bu Nabila untuk komisi etik? Sudah ada Ibu. Ada ya. Ya mungkin Ibu Poni mau memutuskan di Denpasar atau di Kupang, disilakan. Yang penting prosesnya bisa lebih cepat ya Bu Poni ya, untuk pengumpulan data. Sehingga nanti waktu untuk ujian hasilnya tepat waktu. Ya Bu ya.
Ya, nanti silakan didiskusikan kembali dengan Ibu Pembimbing. Kemudian di sini sampel dan populasi dan sampel tadi sudah saya. Nah ini ya, saya di sini kriteria inklusi saya yang bertanya kepada Bu Poni. Maksud Ibu Poni gimana ya? Suami yang telah menikah, maksudnya gimana? Mana maksudnya Bu Poni? Maksud saya itu suami yang sudah dinyatakan sah sebagai suami dalam pasangan usia subur itu, Ibu. Oke, berarti yang suami tapi dia tidak sah, tidak digunakan gitu Bu ya? Iya. Nikah sah gitu ya Bu ya? Oke, nah, kemudian usia reproduktif, usia berapa ini maksud Ibu Bu? Mungkin lebih jelas lagi. Usia reproduktif itu dari umur usia 25 sampai 35 tahun. Oke, ini mungkin harus ada referensinya Bu ya, karena kan berbeda-beda ke setiap sumber Bu ya, ada bilang 20 sampai 40, 25 sampai 40. Ibu boleh pastikan langsung di sini, Ibu pakai acu referensi yang mana yang menyatakan usia reproduksi untuk laki-laki Bu ya. Dan Ibu tambahkan di bab 2 juga Bu ya, agar nanti Ibu ada menggunakan enumerator? Iya, yang bantu penelitian enumerator. Karena cukup banyak sampel yang akan Ibu cari, silakan Ibu tentukan siapa enumnya, tuliskan jelas kriterianya, kemudian apa yang akan Ibu lakukan, apakah ada penyamaan persepsi dengan enum. Dan ini perlu kesepakatan Bu ya, usia reproduktif laki-laki ini Ibu akan ambil yang usia berapa, itu Ibu sepakati dengan enum itu. Jangan sampai berbeda persepsi itu terkait usia ke respondennya Bu ya. Dijelaskan nanti Bu ya di bab 2, kemudian tuliskan jelas di sini di instruksi. Kemudian yang lainnya sudah hampir sama, ini juga pertanyaan saya sama dengan Bu Nabila ya. Di sini ada menentukan total, di awal disampaikan total, tapi ada perhitungan sampel. Kalau memang menggunakan rumus sampel, nanti silahkan dari hasil ini sekian yang Ibu cari. Karena jumlah populasinya kan lumayan besar Bu ya. Berarti hanya berdasarkan perhitungan rumus sampel ini yang akan Ibu cari. Ya berarti bukan total ya Bu ya. Disesuaikan ya Bu ya. Konsisten ya. Kemudian ini tambahkan pengumpulan datanya, Ibu ada langkah untuk mengurus izin ethical clearance sebelum proses pengumpulan data, tentunya dengan perizinan dulu ya, tambahkan nanti di sana. Lanjut, nah ini tadi instrumen sudah juga ditanyakan, Ibu jelaskan di sini Bu instrumennya, bahwa Ibu yang akan menyusun instrumen ya Bu ya, kemudian uji validitasnya di mana Ibu lakukan, dijelaskan secara detail. Kemudian berapa jumlah yang akan diujikan ini sudah ada tapi belum lengkap. Silakan Ibu jelaskan. Uji apa yang akan Ibu gunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas, kemudian bagaimana interpretasi data. Ya lengkap Ibu ya. Nah di pengolahan data Bu Poni, di pengolahan data ini Ibu semuanya ini teori Ibu jelaskan di sini. Aplikasinya nanti gimana jelaskan nanti Bu. Ya, jadi penulisannya di sini aplikatif. Contoh misalnya di editing apa yang Ibu lakukan, di coding apa yang Ibu kode Bu. Apa yang akan dikode di coding ini dalam penelitian Bu? Ya, akan dikode apa Bu? Kenapa melakukan coding Bu? Bu Poni, Ibu dengar suara saya ya? Kode. Dengar Ibu, dengar Ibu. Oke. Apa yang kira-kira akan Ibu kode di sini? Dari data ini. Di situ nanti ya akan saya kodekan per wilayah RT Ibu. Ya. Per wilayah RT. Coba ya. Oke, kita mengacu pada variabel yang akan Ibu teliti ya Bu ya. Ibu akan dapatkan data pengetahuan yang akan Ibu analisis nanti menggunakan aplikasi apa Bu? Aplikasi yang digunakan menganalisisnya? Deskriptif. Nanti akan menggunakan SPSS, itu semua dalam bentuk angka Bu ya. Kodenya berupa angka. Nanti itu tidak bisa masukkan data baik, cukup, kurang, tidak bisa. Baik itu nanti Ibu kode 1, cukup 2, kurang 3. Sikap juga begitu Bu. Positif Ibu kode 1, negatif 2. Responden juga sama 1 sampai 86, responden 1, 2, 3, 4, 5 sampai 86. Kemudian usia pendidikan kalau Ibu cari itu semua dikode. Jadi Ibu jelaskan di sini nanti, jadi juga jangan hanya teori saja, tetapi aplikasinya seperti apa nanti Ibu tulis. Ya Bu Poni ya? Ya Ibu. Jelaskan secara rinci. Ya, yang lainnya sudah, masukannya hampir sama dengan Bu Nabila, dan daftar pustakanya benar Ibu. Walaupun Ibu sudah menggunakan Mendeley, Ibu bisa melakukan proses editing atau edit dari fitur Mendeley itu Bu ya.
nama belakang, koma, inisial nama depan dalam kurung tahun doman. Nah, ini masih ada yang 5D sudah Adi Putra. Cukup Adi Putra, koma, IMS gitu. Selesaikan lagi ya, Bu Moni. Di edit satu-satu untuk summary-nya. Pegang buku pedoman skripsinya agar sesuai dengan yang sudah diedit. Ya, Bu ya. Nah, ini sudah, kuesioner sudah. Oke. Mungkin demikian dari tiang Bu Kompiang. Waktunya sudah habis, agak ngebut, mohon maaf. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Kompiang. Terima kasih pada Dewan Pembahas, Mas Utama maupun anggota. Jadi itu Bu Honi ya, Ibu diberikan masuk aja sebenarnya Bu ya, tidak diuji tapi diberikan masukan ya Bu ya, biar apa yang Ibu buat akan menjadi lebih sempurna ya Bu ya, menjadi lebih baik. Ya. Jadi masukannya sangat mendasar banget Bu, dari awal ya, dari judul, kemudian latar belakang ya, dari masukan yang diberikan, Pak Jenderal dulu, baru mengerucut sampai ke tempat di mana Ibu akan melakukan penelitian ya. Dan juga tentang alat kontrasepsi itu tidak hanya vasektomi aja ya Bu, faktor yang lain juga Ibu harus paparkan ya Pak Jenderal ya. Runut ya Bu ya, runut dari hal besar ke hal kecil, data-datanya juga ya. Tujuan juga Bu ya. Bab 2 juga ada hal yang perlu Ibu perbaiki. Selanjutnya di bab 3 kan konsep cek lagi Bu ya. Memang kelewatan saya semua tuh Bu ya, apalagi berjauhan begini agak ini ya. Ya, di metodologi ya, di pengambilan sampel, kemudian juga anggota pembahas Bu ya juga menyampaikan hal yang hampir sama dengan Bu Nabila ya Bu ya, sampai daftar pustaka juga ya, itu juga harus disesuaikan Bu, walaupun mainly tapi emang betul bisa diedit ya, diedit sesuai dengan pakemnya. Nah, ibu-ibu pembahas Bu Nabila dan Bu Oyan Sariki, apakah kita mengeluarkan dulu yang lain bagaimana tentang keberlanjutan dari proposal ini Bu? Nggak usah ya Bu Nabila ya, langsung aja. Bisa dilanjutkan dengan perbaikan sih. Berarti Ibu udah dengar ya Bu Foni ya? Ya, Ibu yang Ibu sudah buat perlu diperbaiki ya, perbaiki dari awal sampai akhir. Jadi proposal ini bisa dilanjutkan namun dengan perbaikan sehingga Ibu dinyatakan lulus dengan perbaikan ya. Silakan diperbaiki sesuai dengan aturannya. Ingat Ibu baca lagi panduannya Bu ya, dengan aturannya. Minggu Ibu sudah perbaiki ya.